Ya, ini jadi langkah pertama paling awal itu airnya disaring biar bagus nanti saat itu campur lumpur. Setelah tadi dilakukan pengisian air di dalam drum ini, terus disaring airnya, habis itu kita langkah selanjutnya menggunakan atau mencampurkan lumpur ini ke dalam drum satu ciduk ini. Nah, tujuannya disaring ini agar partikel-partikel besar tidak ikut terbawa ke dalam air. Lalu diratakan gini ya, sampai merata jos ini namanya. Kena tuh. Unggah notan. Lakukanlah proses pengadukan agar larutan yang dapat di dalam media tersebut bisa homogen atau tercampur dengan rata. Terus dengan RPM tinggi. Setelah dilakukan pengadukan di proses sebelumnya, maka dilanjutkan ke dalam pemindahan ke bak settling. Ya, jadi pengambilan ini itu diambil setiap 10 menit dan 20 menit. Ini untuk diuji di laboratorium Setelah pada turbidimeter. proses pengambilan sampel dilakukan pengukuran kekeruhan di ruang laboratorium air. Memasukkan larutan sampel ke dalam botol turbidi dan memastikan dalam keadaan kering dan kemudian dimasukkan ke dalam alat turbidi. Setelah itu diset seperti awal saat menggunakan alat turbidimeter. Setelah ditunggu sekian detik, maka akan memunculkan hasil. Saat ketika hasil telah keluar, jangan lupa untuk mencatat hasil yang ada agar tidak hilang. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pembilasan terhadap botol turbidi, yang mana fungsi dari pembilasan ini adalah membersihkan botol dari sampel yang sebelumnya. Selanjutnya dilakukan percobaan jar tes yang mana berfungsi sebagai mengetahui dosis alum. Setelah melakukan percobaan jar tes, maka dilanjutkan dengan pengukuran kekeruhan hasil jar tes. Kemudian men-set ulang seperti awal untuk penggunaan turbidi dan mencatat hasil yang ada. Setelah melakukan pengukuran kekeruhan hasil jar tes, dilakukan penimbangan tawas. Sebelum itu, kita menghitung terlebih dahulu berapa jumlah tawas yang kita gunakan. Setelah itu memasukkan gelas beker ke dalam neraca analitik dan menolkannya, kemudian menghitung berapa jumlah tawas yang kita gunakan. Dari perhitungan ini kita mendapatkan jumlah tawas yang kita gunakan sebanyak 0,3725. Setelah selesai melakukan penimbangan tawas, kemudian kita melakukan pengadukan cepat dan lambat atau slow mix dan flash mix di tempat bak settling. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel secara serentak setiap pada menit ke-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, dan 120. Hal ini dilakukan secara berkala. Kemudian melakukan pengukuran kekeruhan kembali dengan menggunakan air sampel yang telah diambil dengan per menitnya 10, 20 hingga sampai 120. Dan melakukan pencatatan terhadap hasil yang telah kita dapatkan di buku. Terima kasih. Langkah pertama dalam praktikum filtrasi ini mengambil larutan sampel terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan memasukkan larutan sampel ke dalam bak yang telah disediakan di laboratorium. Ini air sampelnya, yaitu pertama-tama kita harus mengambil sampel ini. Lem buat pipa pokoknya. Nah, ini digunakan atau diukur NTU-nya yaitu 5 sampai 10 NTU.
Kemudian selanjutnya melanjutkan dari mengalirkan air dari bak ke dalam media filter, kemudian mengamati secara piezometrik dengan waktu 20, 30, dan 40 serta 50 dan 60. Setelah itu mengambil filtrat dari hasil filtrasi dan mengukur kekeruhan yang ada dengan menggunakan turbidimeter. Ya, jadi tadi setelah diukur menggunakan turbidimeter per 10 menit sampai 60 menit didapatkan hasil sebagai berikut. Ini menit ke-10, menit ke-20, menit ke-30, menit ke-40, menit ke-50, dan menit ke-60.